Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Boleh minta waktu enggak? Boleh. Wayan perlu sekarang sama saya? Iya perlu. Oke lah. Boleh Bu. Boleh. Makasih ya Bu. Kita pindah ke tempat yang teduh. Oke. Yuk. Makasih Masuk Bu. lagi. Yuk. Jadi Wayan mau cerita apa nih sama saya? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini nilai Wayan tuh rendah gitu. Hasilnya tuh selalu rendah. Mungkin apa ya? Sabar. Coba Ibu lihat ini. Hasil ulangan yang kemarin. Padahal udah usaha keras loh Bu, udah belajar mati-matian untuk ini. Ini kumpulan ulangan kamu semua, Wayan? Iya Bu. Iya. Udah cukup frustasi Bu dengan yang kayak gini-gini. Hitungan ini. Hmm. Oke lah. Jadi coba ini Wayan coba ingat-ingat ya. Iya Bu. Ketika pelajaran ini berlangsung, Iya. Wayan tuh ketika ini kan Bapak yang ngajar ya. Iya Bapak, betul. Ketika Bapak ini ngajar, Wayan paham nggak apa yang dijelaskan beliau? Ini Bu, waktu dijelasin tuh kan gimana ya? Paham, tapi pas ke rumah tuh agak kurang-kurang gitu. Gitu. Terus misalnya nih kan pelajaran ini kan seminggu 2 kali ya masuknya ya. Terus kalau misalnya, itu jadwalnya di hari apa aja pelajaran ini? Ini pelajarannya tuh udah di akhir-akhir Bu. Ya, 2 kali di akhir-akhir. Udah hitungan di akhir-akhir kan jadi susah Bu. Udah mudeng dulu kepalanya, udah dol, udah ndak konek lagi, udah nggak fokus. Jadi maksud saya tuh kan misalnya Wayan kan di hari Senin ada pelajaran ini, terus paham. Terus nanti ketika dikasih soal atau mau latihan soal, terus mulai ketemu masalah gitu ya. Iya. Wah ini kalau Bu Titi bilang mantul ini, mantul mental jadinya kan. Nah, terus ketemu Bapak itu lagi di hari berikutnya, Wayan pernah coba diskusikan atau nanya gitu? Itu Wayan takut Bu. Nggak Takut. berani. Gitu ya. Jadi belum pernah ada usaha buat nanya gitu? Belum sih kalau itu. Masih coba untuk selesaiin sendiri. Ya. Kalau boleh Bu Titik tahu nih, kira-kira apa penyebab Wayan ragu-ragu itu, takut untuk nanya ke Bapak ini? Galak Bu. Galak? Jadi, Galak atau hanya perasaanmu saja? ya, mungkin perasaan ya mungkin, Ya. tapi galak menurut Wayan ya. Jadi takut mau ngomong, mau nanya. Terus kalau kawan-kawan Wayan gimana kalau Wayan takut juga? Ada yang berani Bu, tapi dari kelas lain. Dia memang pintar sih, tetangga Wayan juga. Itu benar-benar tetangga dekat rumahmu? Iya benar, tetangga dekat rumah Wayan. Bukannya kayak tetangga, kadang-kadang kan ada yang bilang tetanggaan gang juga dibilang tetangga. Ini benar-benar dekat rumah kamu ya? Dekat. Hubungannya baik gitu sama Ya kawannya? baik sih, selama ini baik-baik. Baik, saling kontak-kontak juga.
kalau boleh Bu Titik tahu nih, Wayan setelah pulang dari sekolah biasanya kegiatannya apa, aktivitasnya? Oke, jadi aktivitas Wayan kalau udah sepulang sekolah tuh kayak gini. Karena orang tua Wayan dua-duanya jual gorengan, mereka tuh bekerja sebagai penjual gorengan di dekat tol. Nah, Tol yang sini? tol yang di situ. Oh, simpang Orang tua- lampu merah ya? Iya. Jadi karena Wayan punya adik, orang tua kan fokus jualan kan, mau jualan sore, harus goreng-goreng siapin. Jadi Wayan yang ngurus adik kalau pulang. Itu berlangsung tuh Bu sampai malam biasanya orang tua baru pulang. Sampai malam. Nah, jadi kalau pulang urus adik gitu. Jadi pulang sekolah, entah saya lihat kamu biasanya pas sekali-sekali Bu Titi lihat tuh kayaknya kok Wayan buru-buru benar tuh langsung. Memang karena kasihan kan orang tua harus siap-siap, adik juga masih aktif-aktif bergerak gitu. Karena umurnya masih 2-3 tahun gitu. Oh iyalah, laki perempuan adikmu? Laki lagi. Mantap itu ya. Iya, aktifnya tuh luar lari-lari. biasa, luar biasa. Oh gitu. Jadi biasanya bapak sama ibumu selesai jualan terus sampai ke rumah. Berarti jauh ya jaraknya, lumayan dari rumahmu itu ya? Bukan lumayan sih Bu, udah jauh itu, udah jauh. Biasanya orang tuamu sampai ke rumah jam berapa kalau malam? Mereka tuh kadang udah di atas jam 10 lah rata-rata. Jam biasa. 10 malam? Udah di atas jam 10. Gitu. Jadi pulang dari sekolah Wayan langsung asuh adik gitu ya, Iya, ngasuh adik. adiknya aktif pula. Gini ya, kalau misalnya gini ya, kan memang usia-usia 2-3 tahun kan memang lagi aktif-aktif ya, lincah ke sana kemari, apalagi laki-laki biasanya kayak gitu. Ada misalnya gini ya, kan ya anak kecil juga pasti punya rasa capek lah ya. Iya. Nah, ada tidur siang atau enggak gitu adik Wayan? Oh, dia sih syukurnya masih mau tidur siang. Kadang kalau udah capek sekali tidur siang ya. Tidur siang. Terus kalau adik Wayan tidur, Wayan ngapain? Tidur lah Bu. Capek Bu, soalnya dia tuh masih kecil gitu, masih aktif kan, kejar sana kejar sini, ambil barang ini ambil barang itu, capek juga lama-lama. Jadi kalau dia tidur, Wayan tidur juga. Adik tidur, kamu tidur juga ya? Oke. Aduh Wayan, tapi enggak apa-apa lah. Ya dimaklumi karena dari pagi sampai sore gitu kan kamu kan di sekolah ya. Ya Bu Titi maklum sih. Terus kalau misalnya adik tidur, Wayan ikut tidur. Terus kalau malam gimana pola aktivitasnya? Kalau malam gitu juga? Ya mirip-mirip kayak gitu. Cuman Wayan kan harus siapin makan juga untuk adik. Orang tua juga udah siapin sih bahan-bahannya. Jadi Wayan kalau sore mau malam ya jam 6 jam 7 gitu lah udah goreng-goreng, masak-masak untuk makan sama-sama. Ya. Kadang dia kalau udah makan tidur, tapi kalau lagi semangat-semangatnya dia main lagi. Itu yang kadang full lah baterainya ya. lari lagi nggak tidur jadinya capek lagi Wayan jaganya. Jadi benar-benar kayak enggak punya waktu ya buat benar. pelajarannya. Cuma gini. Misalnya gitu. Wayan ingat-ingat deh, apakah memang pola itu terjadi benar-benar selalu seperti itu? Misalnya gini, Wayan pulang sekolah terus langsung jaga adik, begitu adiknya tidur, terus Wayan memang tidur gitu. Tidur. Udah. Aduh, capek Bu, kayak udah mau berubah pun susah jadinya karena capek kan. Gitu. Terus Bu Titi jadi kepo ya. Yang teman beda kelas kamu itu kalau aktivitas di rumah kayak gimana tuh? Dia kok di rumah Punya adik enggak? Kayak kamu enggak gitu? Dia juga orang tuanya juga jualan sih Bu sebenarnya. Dia juga orang tuanya jualan, tapi gue enggak tahu ya dia jualan di mana. Kalau punya adik, dia juga punya adik. Nah, punya adik? Umurnya mirip-mirip lah kayaknya. 2-3 tahun juga. Coba gini. Wayan pernah diskusi atau sharing atau apa gitu sama dia, cerita-cerita, pernah enggak sih? Enggak terpikir kayak gitu Bu. Baru ingat juga dia punya adik. Nah, coba misalnya ya berbagi cerita lah ya kayak gitu. Kan bisa jadi, karena Bu Titi pernah lihat juga. Nah, itu tadi siapa namanya? Lupa. Bagus. Oke.
Si Bagus itu pernah juga beberapa kali Bu Titi nggak sengaja lihat gitu ya pas pulang dari sekolah gitu, terus lihat dia juga langsung cepat tuh ke parkiran, terus langsung melesek ya ke sana pulang. Ini jaga adik juga. Coba deh Wayan, kira-kira gimana nih solusinya? Nah kalau teman kamu itu bisa gitu, bukan aktivitasnya kayaknya kurang lebih lah ya, pulang jaga adik. Nah kalau Wayan jaga adik, si Bagus juga jaga adik. Terus adiknya usianya kurang lebih sama. Laki atau perempuan adik Bagus tuh? Kayaknya sih laki Bu, kayaknya ya. Oh laki. Sama aktifnya berarti ya. Nah coba deh, kalau misalnya si Bagus itu bisa baik-baik saja dalam tanda kutip dengan kondisi pelajarannya ini. Nah coba deh, kira-kira gimana nih? Harus diskusi sama dia. Iya, saya rasa memang begitu. Kalau misalnya Wayan mau diskusi sama si Bagus, Bu, kayak ini Bu, kan memang kondisi Wayan dengan Bagus ini mirip-mirip gitu kan. Kalau udah pulang sekolah ngurus adik, orang tua juga mirip. Dia selalu lulus, tuntas nilainya, Wayan remedial terus. Mungkin enggak ya Bu, kalau dia tuh pas adiknya tidur, dia belajar ya Bu ya? Masuk akal enggak ya kayak gitu? Masuk akal sih. Enggak kayak Wayan kan kalau adik tidur, Wayan tidur. Iya kamu tuh, adik tidur, kamu tidur juga, adiknya lobet, kamu lobet juga. Kayaknya dia gitulah supaya bisanya ya. Iya Bu ya. Boleh nggak saya tanya nanti nih? Tanya ke Bagus nih. Tanya lah, boleh. Bu Titi dukung. Coba tanya. Karena tuh gini Wayan, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Karena kan tadi kan Wayan cerita bahwa Bagus itu kan ibarat kata kan tidak punya kendala ya dengan pelajarannya, tidak remedial atau apapun. Nah sementara Wayan kebalikannya gitu. Nah coba aja, kapan mau nanya Bagus itu? Harus nanti sih, harus sesegera mungkin sih harusnya. Good, bagus. Jadi nanti Wayan bisa menghubungi Bagus, tanya-tanya, cerita-cerita apalah gitu yang kira-kira bisa menimbulkan ide buat Wayan gitu dari cerita si Bagus. Iya sih, saya dukung itu Bagus. Nah, coba nih lihat nih ya. Nih. Ini coba lihat nih. Yang kamu tulis ini kan hasilmu nih. Iya. Nah, kalau lihat di sini kan, nah ini udah benar. Iya benar. Ini benar. Nah, kenapa bagian ini? Nah, coba lihat dulu di sini. Ada apa di situ? Nah, coba lihat dulu. Oh iya ya. Ini kan mudah kan? Simpel, 2 kurang 1. Kenapa jadi hasilnya begitu? Ini kebanyakan tidur. Capek. Aduh. Kamu nyalahkan tidur. Kita memang perlu tidur kalau harus tidur. Nah, coba. Nah, tahu enggak nih miss-nya di mana nih? Kurang teliti sih kan? Kurang teliti sih yang kayak gini nih. Aduh. Ini saya lihat lagi nih, di nomor ini juga. Nah, coba lihat ya. Nah, ini. Benar. Oke. Benar. Ini. Nah, ujung ke sini. Ternyata. Aduh. Kurang teliti. Iya. Apa kamu mau pengen cepat-cepat selesai gitu? Pasti sih cepat-cepat, karena aduh kondisinya tuh bikin cepat-cepat istirahat gitu. Iya. Oke, begini kan berarti karena Wayan agak kurang teliti ya. Kalau saya rasa tuh kamu memang ya bisa ngikuti pelajarannya, cuma ya memang untuk mengulang ya karena aktivitas kamu setelah pulang sekolah itu ngasuh adik ya. Jadi memang waktu belajarmu menjadi sedikit gitu. Tapi tadi kan mau tanya kiat-kiat sama si Bagus kan, karena Bagus. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi nilai kamu ini remedial itu di samping kamu kurang waktu untuk mengulang pelajaran, bisa jadi juga karena faktor kamu yang kurang teliti, tergesa-gesa, maunya cepat selesai saja. Nah ini nih kayak gini. Nah kira-kira di kelasmu ada enggak sih
anak yang bisa bantu kamu gitu. Mengingatkan gitu ya, Iya, untuk ngingatkan teliti, kamu ya. lah untuk Wayan, kalau hitung tuh yang benar dikit atau apa, atau kan kamu kan akrab sama si Ibad kan kalau Iya. saya lihat tuh. Iya sih, Ibad gimana kalau si Ibad? Ibat tuh, aduh, iya emang betul sih, memang cocok ya kayaknya. Ibat tuh juga cerewet orangnya kan. Kok komen sana, komen sini, komen. Iya. Nah, memang butuh Ibat. Bu Titi lihat kalau di pelajaran Bu Titi tuh ya, Ibad itu kalau mengerjakan soal, menyelesaikan soal itu runut sekali. Memang teliti. Itu benar anak itu ya. Bu Titi tuh ingat belum pernah melihat pekerjaan Ibad itu pakai tip X loh. Oh, Kalaupun salah, dia coret aja gitu. Nah, coret begini. Dah selesai. Dia enggak mau nimpak-nimpak lagi itu. Dia pasti tulis di tempat yang baru. Saya rasa teliti anak itu. Nah, coba. betul. Iya, minta tolong Kan dia. akrab sama Ibad kan? Akrab. Nah, coba deh. Belajar dari Ibad bisa itu. Oke. Ya benarnya baru ingat, Bu. Oh iya, baru terpikirkan ya. Tapi Bu Titi baru tahu juga nih Ibad cerewet karena Bu Titi lihat kayaknya, oh yang Bu Titi kenal itu kan, oh iya ini anak sepertinya runut kalau menjawab segala macam, berkomunikasi, presentasi juga runut ya anak itu selalu sepertinya tuh modelnya tuh udah terkonsep baik gitu. Nah kan kita kalau berteman akrab ya mudah-mudahan bisa lah ya nempel-nempel dikit lah gitu kebiasaannya. Iya, Karena bisa. kalau saya lihat Wayan ini bagus, kemampuannya bagus, cuma ya itu tadi. Nah ini kan kurang teliti. Iya nih, sayang ya. Soalnya kalau pelajaran seperti ini kan langkah-langkahnya penting tuh. Ini udah lebih dari separuh. Begitu eksekusi akhir ternyata lah karena kurang teliti plus minus. Nah, kita kan bisa gitu ya. Nah, ini nih saya lihat di sini. Nah, sama kasus ini. Kamu kalau udah plus minus nih, nah. Dia kalau udah ada kurung-kurung tambah lagi kan lain maknanya ya kalau hitungan kayak begini. Nah, ini kayaknya nih Wayan bablasnya di sini. Parah. Aduh. Apa? Oke. Jadi gini. Udah ditemukan lah ya solusi sementara ini. Nah, jadi yang tadi pengen berbagi pengalaman lah ya, cari-cari pengalaman, cari tahu pengalaman si Bagus gitu. Gimana kok Bagus bisa tetap nilainya bagus ya gitu, ndak remedial segala macam padahal aktivitasnya sama. Oke. Kemudian nah ini untuk kurang telitinya kamu ternyata kan insya Allah lah ya nanti bisa dibantu oleh si Ibad tadi. Iya. Nah iya. Kelas juga kan. Jadi nanti Bu Titi harap sih Wayan kedepannya bisa lebih bagus lagi karena kan sudah tahu ya di mana letak kelemahan ini terjadi gitu. Jadi kalau misalnya karena bapaknya garang ya tadi, Bu Titi rasa enggak lah cuma perasaan. Karena gini ya, kita tuh kadang kalau udah capek segala macam ya Bu Titi memahami lah ya. Pulang sekolah, di sekolah nih udah banyak pelajaran, aktivitas segala macam, pulang ke rumah. Nah, jarak rumahmu dengan sekolah juga jauh, macet lagi kalau lewat simpang tol kan. Lalu harus ngasuh adik, ya enggak ngasuh gimana kan, bentuk tanggung jawab kamu juga sebagai abangnya, sebagai anak. Nah, ya Bu Titi maklumi. Nah, cuma itu sama ini ya pesan Bu Titi ya. Karena ini kan Wayan kan polanya sudah cukup lama ya. Pulang sekolah ngasuh adik, terus adiknya aktif gitu. Terus nanti ketika adik tidur, Wayan juga ikut tidur. Misalkan ternyata si Bagus itu curi-curi waktu, misalkan seperti pemikiran Wayan tadi bahwa oh iya si Bagusnya akan jangan-jangan belajar nih. Nah, kalau misal itu memang benar, prediksimu itu benar apa yang kamu pikirkan, maka Wayan kan pasti akan mengubah pola. Nah, dan ini kan tidak mudah. Pasti tidak mudah. Kira-kira nih ya, gimana nih? Karena kondisi Wayan kan kurang lebih sama ya aktivitasnya dengan si Bagus. Nah, kira-kira apa yang terpikirkan oleh Wayan gitu? Yang bisa bantu Wayan untuk mengubah pola ya. Tadi adik main, Wayan juga
oke lah kesana kemari ngikut ya, takut kebentur ini dan itu kadang kita ya. Nah terus kalau adik tidur kan tadinya Wayan tidur. Nah ngubah pola itu kan tidak mudah. Gimana tuh kira-kira Kalau rencananya? di Wayan ya, rencana Wayan nanti kalau di rumah Wayan bisa minta tolong, bagus nih kalau adik Wayan udah tidur, untuk ingatkan Wayan suruh supaya belajar. Kalaupun nanti ngantuk, rencana Wayan bakalan lari-lari kecil sambil cuci muka, lari-lari kecil cuci muka, jadi kan agak segar supaya bisa mulai belajar. Kalau di rumah ya kayak gitu sih rencananya. Oke, good. Jadi kan untuk permasalahan yang di rumah, insya Allah dah dapatlah solusinya ya. Nah, bisa minta tolong si Bagus untuk ingatkan. Terus kalau ternyata Wayan masih ngantuk, oke, Wayan juga sudah bisa cari solusinya. Mungkin lari-lari kecil atau cuci muka. Memang sih kita biasanya kalau udah dibawa aktivitas gitu berkurang bahkan hilang ya semangat lagi ya. Good, bagus itu. Nah kemudian untuk yang di sekolah yang bisa bantu mengingatkan Wayan adalah si Iban. Bagus ya, saya rasa bagus. Nah kira-kira masih ada lagi nggak mau diceritakan sama Bu Titi? Sejauh ini sih itu aja sih. Udah plong ya rasanya ya? Udah tenang lah, udah nggak pikir jatuh bapaknya udah nggak galak lah, baik lah. Maklum lah kita ini kan kadang-kadang ya Yan ya, karena udah faktor capek segala macam tuh kan rasanya tuh sindah penuh di isi kepala nih nah. Ya hal-hal kadang kita tuh agak kurang bersih mata kita untuk melihat apa peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi kalau ya kata teman-teman kamu itu jadi baperan, sensitif, PMS, gitu-gitu kan. Iyalah, mudah-mudahan ya rencana kamu bisa berjalan dengan baik. Nanti tidak remedial lagi ya. Mudah-mudahan, tapi Bu Titi tetap yakin kok. Kalau memang kita mengubah kebiasaan tidak gampang, ya perlu proses. Nikmati saja prosesnya. Jangan lupa selalu berdoa sama Tuhan untuk dimudahkan dalam jalan hal yang baik-baik sajalah, dalam kebaikan gitu ya. Kalau ndak ada lagi yang mau Wayan ceritakan, mungkin kita boleh pulang kali ya. Udah siang juga soalnya iya nih Bu Titi masih mau mampir lagi nih, ada urusan sedikit. Dah ya, alhamdulillah. Wayan mudah-mudahan song deh. Kasih Bu. Yuk sama-sama. Kita pulang yuk. Udah sepi nih sekolah kita nih. Nggak ada apa-apa lagi nih. Yaudah, yuk.